kami dari kampus Unkrisuna Sumba dari Prodi Agroteknologi. Untuk memenuhi tugas kuliah kami wawancara Bapak tentang tanah ulayat. Siap. Ada beberapa pertanyaan juga yang kami berikan kepada Bapak ini. Bagaimana hak milik tanah ulayat berpengaruh terhadap praktik pertanian atau tidak? Dapat saya jelaskan bahwa sebenarnya tanah ulayat itu diatur tersendiri oleh Badan Pertanahan ya, tentang kalau kami di Dinas Pertanian hanya sebagai tanah-tanah yang dapat dikelola oleh petani dalam hal ini secara teknis begitu. Ketika misalnya tanah-tanah pertanian itu ada dikategorikan, misalnya ada lahan tanaman pangan, perkebunan, terus hortikultura. Dalam hal itu ketika misalnya kita kategorikan itu sebagai tanah ulayat, berarti itu tanah adat gitu ya. Tanah adat yang selama turun temurun itu menjadi hak milik dari marga tertentu atau suku tertentu. Dalam hal ini kami tugasnya sebagai Dinas Pertanian sebenarnya tidak terlalu urus tentang tanah ulayat begitu, karena ketika misalnya petani berusaha di tanah tersebut ya silakan berusaha begitu, tapi secara hukumnya dia bahwa ketika misalnya dia memanfaatkan tanah tersebut untuk misalnya secara misalnya mau digade atau di apa, berarti kan dia harus memiliki sertifikat. Biasanya kalau tanah-tanah ulayat itu dia tidak memiliki sertifikat. Itu dari segi pertanian. Pokoknya intinya bahwa dari Dinas Pertanian bahwa tidak terlalu mempersalahkan itu tanah ulayat selagi tanah itu berfungsi untuk dimanfaatkan untuk produksi tanaman pertanian. Apakah ada kebijakan yang mendukung dari pertanian berkelanjutan untuk misalnya ke tanah ulayat itu? Kalau kebijakan dari pemerintah pasti ada begitu, pasti ada secara pemerintah secara keseluruhan ya. Itu tentang tanah ulayat itu biasanya dilindungi dalam bentuk undang-undang atau peraturan bupati atau perda begitu. Tetapi kami dari Dinas Pertanian bahwa yang mengurusi tentang tanah ulayat biasanya itu dari Badan Pertanahan ataupun dia di Badan Perizinan begitu, yang mengkategorikan itu di tanah ulayat atau tanah apa. Selama ini kan kami hanya dari Dinas Pertanian fungsi kebijakan adalah bagaimana bisa mengembangkan atau misalnya petani-petani bisa memanfaatkan tanah-tanah ulayat itu. Ketika misalnya tanah-tanah ulayat itu berpotensi untuk dikembangkan dari sektor pertanian, kami pasti akan mendukung kebijakan-kebijakan ketika misalnya petani-petani memanfaatkan tanah ulayat itu untuk kesejahteraan hidup mereka, dalam hal ini dalam usaha tani mereka. Dan ada juga bagaimanakah masyarakat memanfaatkan tanah ulayat untuk kegiatan pertanian dan apa dampak ekonomi terhadap lahan tersebut terhadap ekonomi lokal? Terbaik. Selama ini memang kami juga belum tahu pasti yang mana-mana yang tanah ulayat, yang mana masuk tanah ulayat, kan kami tidak terlalu pentingkan itu sebenarnya. Tahu kan misalnya yang ngurusi itu adalah dari Badan Pertanahan yang saya bilang tadi. Tetapi ketika misalnya petani selama ini mereka memanfaatkan kawasan-kawasan tanah ulayat, yang mereka memanfaatkan ada mungkin yang ketika itu masuk dalam tanah-tanah ulayat itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, dalam hal ini tanaman pangan yaitu padi, jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian begitu ya. Demikian juga dengan tanaman hortikultura, sayur-sayuran dan tanaman buah-buahan begitu. Ataupun untuk tanaman perkebunan. Kami dari Dinas Pertanian pasti akan mendukung gitu. Pasti akan mendukung ketika misalnya tanah ulayat itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tani, karena dari Dinas Pertanian adalah memberikan bantuan kepada petani dalam bentuk kelompok tani. Kami tidak memberikan dalam bentuk secara pribadi, tapi memberikannya dalam bentuk kelompok tani. Ketika misalnya kelompok-kelompok tani itu terhimpun dalam dengan tanah yang ulayat itu, ya kami pasti akan memberikan bantuan selagi itu masih merupakan tanah pertanian. Itu yang diusahakan, baik itu berupa bantuan dari segi input produksi, misalnya benih, pupuk,
obat-obatan atau pestisida maupun dari bantuan dari prasarana itu dalam bentuk alat dan mesin pertanian, untuk traktor, pompa air, alat potong, alat tanam dan lain sebagainya. Kami dari pertanian pasti mendukung. Baik, di sini kami ingin mewawancara Bapak dalam beberapa soal ini. Soal yang pertama itu, apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada hak milik atas tanah ulayat? Jadi baik, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada hak tanah ulayat yaitu hak pengelolaan. Nah, hak pengelolaan itu dikuasai oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Soal yang kedua itu, bagaimana proses pengukuran dan penataan batas tanah ulayat dilakukan dalam konteks hukum yang berlaku? Jadi tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah itu diatur dalam peraturan Menteri ATR BPN nomor 18 tahun 2021. Selamat siang Kak, kami dari Prodi Agroteknologi. Untuk memenuhi tugas kuliah ada beberapa wawancara tentang apa? Asas perlindungan hukum terhadap tanah ulayat. Ayo, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Umbu Sulung, biasa dipanggil Umbu Sulung. Saya program studi hukum. Asli saya Tabundung, Kabupaten Sumber Timur pastinya. Kira-kira apa yang mau ditanya? Ada beberapa pertanyaan ini tentang bagaimana sistem hukum nasional dan lokal berkontribusi dalam perlindungan hak milik tanah atas tanah ulayat di desa adat gitu. Oke, jadi baik. Kalau kita berbicara tanah ulayat, memang paling inti yang harus kita bicarakan adalah tanah ulayat itu tidak bisa dimiliki oleh perorangan, dia harus dimiliki oleh sekumpulan orang yang tentu memiliki hubungan langsung dengan tanah itu. Artinya memiliki sejarah bagaimana tanah itu diperoleh gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tanah ulayat juga di dalam konstitusi sebenarnya sudah diatur, itu di pasal 18 tepatnya, itu diakui bahwa tanah ulayat itu diakui sepanjang masih eksis, artinya masih hidup gitu. Cuman yang menjadi persoalan sekarang itu adalah di dalam praktik yang sering kali terjadi dari berbagai kasus, misalnya contoh kasus yang di Rende baru-baru, itu justru tidak ada kejelasan. Kita berbicara eksistensi yang bagaimana yang harus diterapkan, kurang lebih seperti itu. Artinya negara sudah mengakui adanya tanah ulayat, tetapi secara umum itu diakui, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga itu di dalam undang-undang itu disuruh untuk diatur di dalam undang-undang. Artinya ada perbedaan antara Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan undang-undang. Begitu kurang lebih. Nah, artinya undang-undang itu yang mengatur secara spesifik apa sebenarnya tanah ulayat itu. Nah, kalau kita berbicara undang-undangnya, memang sudah ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 itu tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Tetapi juga di situ tidak diatur secara detail, malah disuruh lagi untuk diatur dalam peraturan daerah. Sehingga inilah yang menjadi polemik sebenarnya. Artinya daerah, contoh Kabupaten Sumber Timur, sampai dengan sekarang belum ada peraturan daerah terkait dengan tanah ulayat. Gitu. Harusnya sebenarnya ketika muncul Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 harus diteruskan dengan peraturan daerah, diatur perdanya, tapi kenyataannya sampai dengan sekarang itu belum ada perdanya gitu kurang lebih. Ada lagi? Apakah ada kasus hukum signifikan terkait sketsa tanah wilayah dan bagaimana cara penyelesaiannya dia? Jadi kalau kita berbicara kasus, sebenarnya ada berbagai macam kasus yang sudah ada di Kabupaten Sumber Timur. Kebetulan baru-baru itu saya baru pulang untuk sekolah paralegal tentang tanah ulayat di Desa Mobokul 2 hari saya di sana. Jadi salah satu kasus yang terjadi itu tadi yang saya ceritakan, kasus di Rende. Nah, ada juga kasus yang pernah
diselesaikan itu kasus di Tanjung Sasar. Kalau pernah didengar, itu kasus Tanjung Sasar kurang lebih 60 hektar itu diklaim sebagai tanah milik pribadi dan bahkan saat itu sudah ada sertifikat. Nah, kalau kita berbicara penyelesaian, paling tidak ada dua penyelesaiannya yang kita kenal. Itu ada yang pertama litigasi dan yang kedua non litigasi. Nah, pertama kita berbicara litigasi ini dia. Artinya kita harus menempuh jalur hukum sampai ujungnya adalah proses peradilan. Dan yang kedua non litigasi. Jadi yang sering kali dipakai masyarakat itu adalah menempuh jalur non litigasi. Artinya dengan cara mendamaikan kedua belah pihak, artinya win-win solution, mencari solusi yang paling baik dari kasus tersebut gitu. Nah, kalau kita berbicara litigasi, paling tidak kita akan berbicara dua hal di sana. Bisa kita bicara pidananya, bisa kita bicara perdatanya. Tapi cenderung orang tidak menempuh jalur pidana atau perdata karena tadi pengakuan tanah ulayat ini yang belum jelas gitu. Ada satu lagi, Kak. Sejauh ini apakah masyarakat ada tentang hukum yang melindungi hak milik atas tanah wilayah? Perlindungan hukum. Ya. Nah, kalau kita mau lihat dasar hukumnya, paling tidak itu tadi ada dua. Pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945, kedua di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, dan kemarin terakhir ada putusan Mahkamah Konstitusi, saya lupa persisnya berapa, itu berkaitan dengan tanah ulayat juga. Cuman tanah ulayat yang lebih spesifik di sana bukan berbicara tanah ulayat dalam hal konsep penguasaan oleh masyarakat, tapi justru hutan adat gitu. Hutan adat yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Tapi sebenarnya lebih persisnya ketika diatur menggunakan peraturan daerah. Gitu Bang Lebi. Terima kasih, Kak.